Selamat pagi saudara-saudari, di dalam nama Yesus Kristus kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dari tidur kami. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Tuhan sertai dan berkati kami. Kami mau mendengarkan sabda-Mu, berkata-katalah kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita, Matius 6 ayat 16 sampai 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudari, pagi ini kita bicara tentang topik berpuasa. Saudaraku, mungkin saudara berkata, apakah kekristenan diajarkan Tuhan Yesus untuk berpuasa? Saya mau katakan firman Tuhan yang kita baca ini adalah jawaban dari pertanyaan itu. Yesus dalam khotbahnya di bukit mengajarkan kepada murid-muridnya tentang berpuasa. Jelas sekali dikatakan, dan apabila kamu berpuasa, artinya berpuasa bukan sesuatu yang asing bagi mereka. Jadi berpuasa bukan ajaran baru dan juga bukan milik satu denominasi tertentu. Oleh karena itu saya merasa penting sekali untuk kita kembali menggali kebenaran tentang berpuasa. Yesus bukan hanya serius dalam mengajar tentang berpuasa, tetapi dia juga melakukannya. Oleh karena itu dalam ayat ini sangat menonjol teguran Yesus terhadap kemunafikan dalam berpuasa. Kita diperingatkan Yesus untuk tidak berpuasa seperti orang munafik. Hal yang beberapa kita pelajari, orang yang ingin mendekatkan diri pada Tuhan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Seorang yang berpuasa bukan karena ingin pamer atau karena kebiasaan berpuasa, bahkan karena tuntutan agama, tetapi karena ingin mendekat pada Allah. Oleh karena itu, puasa bukan sekedar tidak makan dan tidak minum, bukan karena diet, tapi karena ingin mendekat dengan Allah. Artinya, hari dan waktu berpuasa diisi dengan berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, menaruh firman dalam hati, pikiran dan perkataan kita, sehingga kita menyadari bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, yang kedua, orang yang ingin menjadi peka dengan Tuhan dan kehendaknya, maka kita berpuasa karena hendaknya bukan didasari oleh karena sesuatu persoalan, tapi karena kita ingin menjadi peka akan suara Tuhan dan kehendaknya dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita ingin mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan yang kita lakukan. Dengan demikian kita dapat berjalan dalam kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Untuk jawaban doa kita, tidak perlu ragukan janjinya dalam menjawab doa-doa kita. Seterusnya saudaraku, orang yang ingin hidup dalam petunjuk-petunjuk Allah. Ketika kita ingin berpuasa, kita ingin mengerti dan memahami apa yang menjadi petunjuk dari Allah untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Puasa tidak mutlak tidak makan atau minum, tapi puasa itu adalah dari hati untuk, dan juga kita biasakan dalam tidak makan dan tidak minum. Itu adalah karena tujuan untuk mendekatkan dan mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Kita peka suaranya dan kita mengerti apa yang menjadi petunjuk dari Allah untuk hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Mari Tuhan sertai kami, ajari kami Bapa untuk kami boleh berpuasa, sehingga kami dengan berpuasa Tuhan kami lebih peka akan suara Tuhan. Kami lebih mengerti apa yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, dan kami lebih dekat dengan Tuhan. Ajar kami Bapa untuk kami mengerti, merenungkan dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan menjalani hari ini. Tuhan berkati kami, apapun yang kami lakukan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Kami disertai, kami dilindungi oleh Roh Tuhan, dan Engkau adalah Allah kami. Kami ingin selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.